Bak film action, penangkapan komplotan pencuri mobil berlangsung dramatis. Dua warga digigit saat menangkap ular sepanjang 4 meter. Bangkit saat pandemi, pelaku teater hadirkan inovasi teater digital. Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir dalam Aju Siang tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya di akhir pekan ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Di akhir pekan kali ini kita memiliki informasi terkait dengan kuliner khas Medan, Sumatera Utara. Kalau Anda ada berniat liburan ke sana, jangan lupa cicipi mie balap. Apa itu mie balap? Informasi selengkapnya hadir selama 60 menit ke depan. Inilah News Siang. Kita awali informasi siang hari ini dari polisi yang berhasil menyergap komplotan pencuri mobil asal Jember. Aksi kejar-kejaran dan tembakan mewarnai penangkapan residivis kasus pencurian mobil. Tiga pelaku pencuri mobil yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang di Polda Jawa Timur akhirnya berhasil ditangkap. Komplotan pencuri ini diringkus setelah dikejar Satreskrim Polres Malang Kota dari Madura hingga akhirnya tertangkap di eksit tol Leces Probolinggo. Saat disergap, pelaku Wahyudi, Buha, dan Ferry yang berusaha kabur terpaksa dihadiahi timah panas. Polisi juga menemukan seorang nenek yang ada di dalam mobil bersama dengan ketiga pelaku. Diduga keberadaan nenek ini dimanfaatkan pencuri untuk mengelabui polisi. Ketiga pelaku merupakan spesialis pencuri mobil bak terbuka. Ketiganya dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masih kabur. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Demi memenuhi biaya hidup, seorang pria menjamret tas milik korban hingga menuai amukan massa. Pelaku dengan mudah tertangkap karena menjamret di kawasan yang sedang ramai. Ronald berusia 24 tahun menjadi sasaran amukan massa saat merampas sebuah tas milik seorang wanita di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku mudah sekali tertangkap karena menjamret saat lalu lintas sedang ramai. Pelaku mengaku baru 1 bulan tinggal di kota Palembang. Dirinya nekat menjamret karena penghasilannya sebagai ojek pangkalan tidak mampu membayar sewa kontrakan. Ojek apa itu? Ojek pangkalan ya? Jadi bisa diamankan tadi seperti Mas? Yo kenal tadi si korban hujan, dia jam juga. Dia kan sudah aku stop ya, langsung aku tadi. Sempat jatuh atau ketemu macet? Tidak. Aku stop dia karena dia di depan dia. Langsung disalip oleh korban ya? Pelaku sengaja menargetkan tas hitam milik Tina yang saat itu tengah dibonceng oleh temannya. Ronald langsung mendekati motor korban dan menarik tas tersebut. Tak disangka, korban mengejar pelaku sembari berteriak minta tolong sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Terus pelaku bisa ketangkep? Dikejar. Posisi kita dibonceng ya? Iya, dibonceng. Mau kemana waktu itu Mbak? Mau ke kampus. Mau ke kampus kuliah ya? Sama teman kita ya? Iya. Itu dibonceng sama teman kita Mbak? Oke, jadi sempat dikejar sama pelaku Mbak? Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini menjalani pemeriksaan ketat di Subdit Jatandras Mapolda Sumatera Selatan. Barang bukti seperti tas korban dan 1 unit motor milik pelaku berhasil diamankan pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan.
Pemirsa, warga Pasuruan, Jawa Timur nekat mengevakuasi ular sepanjang 4 meter dengan peralatan seadanya. Akibatnya, 2 orang warga terkena gigitan ular. Ular ini ditemukan warga di Sungai Kerampanyang, Kelurahan Tembokrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat sore. Dengan menggunakan kayu dan karung, warga beramai-ramai menangkap ular yang diduga baru saja menerkam ayam milik warga. Warga yang terlalu bersemangat menangkap ular membuat reptil ini memberikan perlawanan dengan menggigit 2 tangan warga. Ular sanca ini pun diperkirakan sudah berkeliaran sejak 1 pekan terakhir dan kerap bersembunyi. Ya sementara ini dirawat Mas, kalau ada yang mau beli ya silakan dibeli. Dipelihara ya? Cuma beberapa minggu-minggu ini ada kabar ada ular liar yang keluar. Besar Mas ya? Timur ya. Ini ada yang lebih panjang dari ini Mas. Saat ini warga masih was-was karena ada sejumlah ular liar yang berkeliaran di sekitar permukiman penduduk. Mereka berharap dinas terkait segera membantu dalam mengevakuasi ular agar tidak melukai warga. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan ulat bulu menyerang pemukiman warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kehadiran ulat bulu pun membuat warga gatal-gatal. Sudah lebih dari 2 hari, ribuan ulat bulu muncul di halaman dan pekarangan rumah warga di Desa Peloso, Kudus, Jawa Tengah. Bahkan ulat bulu juga masuk ke dapur dan kamar rumah. Upaya untuk membasmi ulat bulu sudah dilakukan warga, mulai dari menyemprot insektisida hingga menyapu rumah dan halaman. Namun ulat bulu kembali muncul. Sejumlah warga pun mulai resah karena mulai merasakan gatal-gatal. Warga menduga ulat bulu tersebut berasal dari pohon waru landak yang tumbuh liar di pekarangan kosong dekat pemukiman. Kadang merembet sampai. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 5 jenazah korban kebakaran di Matraman, Jakarta sampai di kampung halamannya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat kemarin. Pihak keluarga akan memakamkan ke-5 jenazah dalam 1 lubang lahat. Maju, silakan. 5 dari 10 korban kebakaran di Matraman, Jakarta tiba di kampung halamannya pada Jumat siang. Jenazah ke-5 korban dibawa melalui jalur darat. Pihak keluarga sudah menyiapkan tempat peristirahatan terakhir bagi 1 keluarga yang menjadi korban kebakaran. Kuburan kaum Guci lah. Kaum Guci. Itu satu lihat lahat semuanya. Iya, satu itu nanti diatur nanti ya kan. 1 lubang itu 3 peti. Jadi di atasnya 5 namanya. Ya, nama anaknya. Pemakaman korban berjarak sekitar 1 km dari tempat tinggal keluarga. Sebelumnya, pada Kamis lalu di Matraman, Jakarta, terjadi kebakaran besar di rumah petak. 10 orang penghuninya tewas. 5 dari 10 korban merupakan keluarga dan berasal dari Sumatera Barat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainis melaporkan. Dan ada yang kuning lagi nih. Pemirsa, warga Nagari Sungai Asam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dikejutkan dengan fenomena aneh. Ada sebuah makam yang tiba-tiba menggelembung dan membesar. Pemerintah daerah membatasi kawasan ini agar tidak dirusak warga. Warga berkerumun melihat fenomena aneh di Nagari Sungai Asam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ternyata sudah seminggu tanah makam ini tiba-tiba menggelembung dan menggendut. Di dari selasa itu mau bantuan masih dah mencelia pesawat pun tagang aja. Di tu tanya bagan nu ke kawan lewa ala pasal sian na moe. Iya. Celia lah ko apa pesawat kayak kuat. Itu di siau gang bon tahu ro. Iya. Siau gang na moe. Itu berapa kuburan di dalam, Pak? Apanya? Pusarunya berapa orang? Apa 3? Apa 3 ya, Pak? Viralnya kejadian aneh ini membuat pemerintah Nagari Sungai Asam memberikan batas dengan tali agar warga tidak mendekat. Kami dan masyarakat dan para sesepuh belum bisa memastikan ini kuburan siapa dan apa penyebab ini pasti. Cuman kalau dilihat dari sekelilingnya memang tidak ada semacam dibuat. Ini tanah ini memang
jadi tiba-tiba. Namun tak perlu berpikir mistis dulu. Pasalnya ada penjelasan ilmiahnya. Ahli geologi menyebut fenomena ini sebagai mud volcano yang kerap terjadi lantaran adanya perubahan kadar air dalam tanah. Jadi sebenarnya itu kalau di geologi itu masalah pengembangan tanah akibat jenuh air, bisa jenuh air atau ada gas di bawahnya menekan atau kemungkinan dari urat-urat pohon. Dan kita tahu daerah situ merupakan daerah endapan aluvium sungai dan juga endapan tufa batu apung hipersten dari Danau Meninjau yang sifatnya itu bentonite. Kalau kena hujan dia akan lempung tersebut bisa mengembang, swelling, mobile. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemerintah resmi melarang mudik tahun ini dan bagaimana warga serta pengusaha bus antar kota menanggapi larangan mudik lebaran tahun ini, nantikan usai jeda berikut.